Dan untuk memperbarui informasi mengenai persiapan kepulangan jemaah haji asal Indonesia ke tanah air, kita langsung menyapa jurnalis BTV ada Adi Purnomo. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia, Adi. Adi, bagaimana persiapan kepulangan para jemaah haji pada gelombang pertama ini? Silahkan dengan informasi Anda. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Arab Saudi. Setelah seluruh rangkaian puncak haji selesai, jemaah haji Indonesia gelombang pertama yang tiba di Tanah Suci bersiap untuk kembali ke tanah air. Untuk kepulangan jemaah haji Indonesia akan mulai diberangkatkan pada Sabtu 22 Juni. Sebelum kembali ke tanah air, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi telah melakukan penimbangan koper bawaan para jemaah haji Indonesia. Ada 6 kloter yang jemaah haji Indonesia yang sudah dilakukan penimbangan, yaitu kloter SOC 01, SOC 02, SOC 03, BDJ 01, OPG 01, dan SOC 05. 6 kloter tersebut akan pulang perdana ke Tanah Suci usai puncak haji ini. Dan PPIH juga telah merilis ketentuan bahwa koper bagasi jemaah beratnya maksimal adalah 32 kg. Koper bagasi jemaah akan ditimbang 2 hari sebelum jadwal keberangkatan dari hotel ke bandara. Dan jemaah haji diimbau agar memperhatikan ketentuan barang yang boleh dan dilarang dibawa terbang dengan maskapai Saudi Airlines maupun maskapai Garuda Indonesia, baik dari Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, maupun dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Dan dapat saya informasikan bahwa setiap jemaah haji akan mendapatkan 1 botol air Zam-Zam, beratnya sekitar 5 liter yang akan dibagikan setibanya di asrama haji Indonesia. Dan berikut pernyataan dari Direktur Pelayanan Haji Kementerian Agama. Larangan yang paling keras tentunya adalah terkait dengan air Zam-Zam. Air Zam-Zam dalam bentuk apapun tidak boleh dibawa. Terus yang kedua juga ada barang-barang yang sifatnya larangan. Ya seperti barang-barang kayak hewan dan lain sebagainya, itu juga tidak boleh ya. Dan bahkan ada terkait dengan masalah keuangan yang mayoritas itu keuangan itu maksimal adalah 100 juta. Itu dalam hitungan itulah. Ini sudah kita sosialisasikan kepada seluruh kasektor, seluruh kloter, dan baik dalam hal terkait sebelum penimbangan maupun sesudah penimbangan terkait bawa barangan. Ya, Ica, dapat saya informasikan bahwa hingga hari ke-40 penyelenggaraan ibadah haji 2024 tercatat ada 213 jemaah haji Indonesia yang wafat. Sebenarnya ini lebih rendah jika dibandingkan pada hari ke-40 penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 yang sebesar 343 jemaah haji yang wafat. Dan demikian kembali ke Anda, Ica. Bagaimana dengan kondisi dari para jemaah gelombang kedua mengingat mereka akan menuju ke Madinah untuk melaksanakan arba'in atau sholat 40 waktu? Baik, Ica, jemaah haji Indonesia gelombang kedua dalam waktu dekat akan singgah selama antara 8 sampai 9 hari di Madinah sebelum kembali ke tanah air. Kondisi jemaah haji yang akan menuju Madinah tentu sudah dalam kondisi yang fit dan bugar. Hal ini karena jemaah haji gelombang kedua yang akan ke Madinah sudah cukup beristirahat setelah menjalani rangkaian panjang ibadah haji dari mulai wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan di Mina, hingga menjalankan tawaf ifadah dan sa'i di Masjidil Haram. Dan Kepala Daerah Kerja Madinah Ali Maksyumi menyebut akan ada 323 kloter jemaah yang haji yang akan datang ke Madinah, dan ini akan dilakukan secara bertahap. Angka tersebut sebenarnya mencapai 60% dari total 553 kloter pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 ini. Jemaah haji gelombang kedua ini akan mendapatkan layanan sama seperti jemaah haji gelombang pertama, mulai dari fasilitas akomodasi hotel, layanan catering, layanan kesehatan, hingga ziarah ke Raudhah di Masjid Nabawi. Dan dapat saya informasikan bahwa selama di Madinah, jemaah haji bisa menikmati momen di kota Nabi.
jarak antara hotel ke Masjid Nabawi paling jauh adalah 500 meter. Namun cuaca di Madinah ini lebih panas kalau dibandingkan dengan cuaca di Mekah. Dan selama 9 hari di Madinah tentu banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh jemaah haji di Madinah. Di antaranya adalah sholat arba'in. Selain melakukan sholat arba'in, jemaah haji juga bisa melaksanakan wisata ziarah ke tempat-tempat bersejarah atau sekedar menikmati atau sekedar jalan-jalan di kota Madinah. Adapun beberapa tempat wisata yang bisa dikunjungi oleh jemaah haji Indonesia adalah selain Masjid Nabawi, yaitu ada Masjid Kuba, Masjid Kiblat Ain, ada juga Jabal Uhud, ada Jabal Magnet, ada Raudah, atau ada pemakaman Baki, dan masih banyak tempat bersejarah lainnya yang bisa dikunjungi oleh jemaah haji Indonesia. Kembali ke Anda, Ica. Ya baik, tidak hanya para jemaah, tentunya Anda juga perlu sehat dan juga tetap fit tentunya. Terima kasih atas informasi Anda, Adi. Selamat kembali bertugas. Assalamualaikum.